Lu bayangin nih ya, orang luar tuh udah tahu kelemahan kita itu sebenarnya menjual rasa kesedihan. Mereka nyerang sisi emosional itu biar kita gampang dijajah dengan rasa kasih. Hola netizen yang tercinta, sebanyak 13 warga Rohingya ditemukan terlantar di kawasan Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis 14 Desember 2023. Mereka terdiri dari 4 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja wanita, dan 1 bayi laki-laki. Saat ditemukan, mereka tiduran di jalur pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman. Saat ditemui wartawan, para pengungsi kesulitan diajak berkomunikasi karena kendala bahasa. Apalagi tidak semua warga Rohingya bisa berbahasa Inggris. Seorang pengungsi remaja bernama Imam Hosain tidak menjawab saat ditanya berasal dari mana. "We are Muslim," katanya singkat seraya menepuk-nepuk perutnya menandakan ia sedang kelaparan. Ia pun menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Dalam kartu yang berlogo UNHCR tersebut juga tercantum nama ayah, nama ibu, dan kewarganegaraan yang tertulis berasal dari Myanmar. Mereka tidak berbekal makanan maupun minuman. Sementara itu, salah satu dari mereka, Samsul Alon, mengaku tidak tahu arah dan tujuan mereka. Dia mengaku sampai di Pekanbaru pada Kamis dini hari dan tidur di pedestrian. Ia dibawa orang yang tidak dikenalnya. Mereka juga tidak mengantongi identitas apapun dan tidak membawa bekal makan minum. Sesekali mereka meminta makanan dari para pejalan kaki yang melintas dengan menggunakan isyarat tangan. Terlihat penampilan mereka yang lusuh dan kelaparan hanya duduk dan sebagian lagi berbaring di pinggir jalan. Seorang warga yang melintas, Herman, mengatakan mereka sudah tiba sejak tadi malam. Awalnya pada Kamis pagi mereka berada di sekitar Purna MTQ. Lalu mereka meninggalkan lokasi karena mendapat penolakan dari warga yang ada di sana. Mereka meninggalkan kawasan Purna MTQ dari gerbang belakang. Setelah menerima laporan, polisi kemudian mendatangi lokasi dan membawa mereka menuju tempat penampungan sementara. Kasat Samapta Polresta Pekanbaru, Kompol Marianta, mengatakan dari hasil koordinasi untuk sementara para pengungsi akan dibawa ke kantor imigrasi. Setelah itu mereka dibawa petugas ke rumah deteksi imigrasi atau Rudenim Pekanbaru. Pihak Rudenim nantinya melakukan pendataan terhadap belasan orang warga Rohingya ini. Tim Satgas Pelaksana Harian Penanganan Pengungsi Luar Negeri atau PPLN Pekanbaru sudah menggelar rapat menindaklanjuti keberadaan belasan warga Rohingya di Kota Pekanbaru. Menurutnya, setelah verifikasi, tim IOM bakal menempatkan para warga Rohingya di community host yang ada jika belasan orang ini memang merupakan pengungsi. Tim PPLN Pekanbaru belum memastikan bahwa belasan warga Rohingya datang dari Aceh. Mereka masih menanti laporan hasil pendataan Rudenim Pekanbaru. Saat ini ada 151 pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan data tim IOM karena penempatan mereka dalam community host. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Belasan pengungsi Rohingya terlantar di Pekanbaru. Sudah lah nyampe Pekanbaru pula orang ini ya. Woi asli lah macam angin ini, tidak berKTP dia bebas, dia berkeliaran kemana-mana orangnya. Woi ya Allah ya Tuhan, kami di Indonesia ini bukan orang senang. Woi orang Saro, ngapa pula kamu datang ke sini tamanya roh kami ya. Nah itu bela komenku sama itu. Loh, ini serius Kak, mereka udah sampai di Pekanbaru. Kok sebebas itu sampai tidur di jalanan? UNHCR pada kemana ya? Kok nggak diurus ya? Kok malah meresahkan masyarakat Indonesia dan menyusahkan masyarakat Indonesia? Terus itu orang-orang katanya mau nampung mereka, kenapa nggak ditampung ya? Itu tuh tidur di jalanan loh, meresahkan masyarakat loh, serius. Yang bikin gua terheran-heran, kenapa mereka itu bisa sebebas itu masuk ke Indonesia dan pergi ke kota-kota lain di Indonesia? Kok bisa? Emang nggak diurus, nggak dijaga atau apa? Jangan sampai pendatang ilegal Rohingya tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Karena semakin tersebar akan semakin rumit kawan. Lekas sadari sebelum semuanya terlambat. Karena semakin lama akan semakin rumit kawan. Setelah sebelumnya Aceh, kini Pekanbaru. Bahkan sebelumnya ada di Makassar dan Sidoarjo. Lekas sadari kawan, agar segala sesuatunya tidak semakin rumit. Oke kawan, terima kasih.
Kloter pertama imigran gelap Rock Mini telah tiba di Pekanbaru hari ini. Mereka sekarang lagi bersantai ria di trotoar dan tidur-tiduran seperti di pantai Kuta Beach Bali dan sedang menantikan makan siang gratis dan coffee break. Herannya kok mereka bisa dari Aceh sampai ke Pekanbaru itu naik apa? Naik bis, jalan kaki, naik onta, siapa yang ngantar, siapa yang bayar gitu. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di Pekanbaru? Apakah Yayasan International UN Spirits yang ngantar mereka? Saya curiga gitu. Nah sekarang, daripada sekarang kita sibuk debat capret ya, urusin goyang gembrot lah, goyang letoy lah, goyang asam urat lah, goyang turun berok, mendingan para capret juga coba urusin inilah. Ini kan adalah ancaman nasional juga loh. Saya rasa kalau ada capret yang benar-benar mau urusin imigran gelap Rock Mini, pasti akan disorot dan suaranya mungkin akan naik gitu. Kita sudah cukup ya, artinya kita sudah berusaha di kota-kota besar, di desa-desa untuk membersihkan kota-kota dari pengemis. Makanya Satpol PP itu biasanya kan datang kan untuk sweeping warawiri. Nah ini kemana Satpol PP kok nggak di sweeping gitu? Karena sangat tidak elok melihat calon pengemis di jalanan kota-kota besar atau desa-desa Indonesia. Nah sekarang juga masalahnya juga untuk soal cepirit ini, gimana cepiritnya ini? Apakah ada WC umum? Mereka akan cepirit di mana? Ya paling di got, di tengah kota, di rumput. Dan nanti kita akan merasakan angin bau kentut yang berKTP, ya, angin bau kentut cepiritan yang berKTP yang dihirup oleh warga Pekanbaru, dan ini menjadi masalah sosial yang baru. Itu, jadi tolong ya, ini benar-benar mengerikan. Saya takut kalau imigran Rock Mini ini tiba-tiba muncul di Jakarta, di Sentul, di Bogor, di rumah gua. Terus gue harus gimana gitu? Dan pasti bisa terjadi. Jangan mencepelekan ya, tolong ya. Urusan cepirit-cepirit itu mengerikan ya, malu lah 2023 masa ada pengemis di jalanan, terus mereka harus cepirit sana sini ya, tolong. Terima kasih. Hai netizen semua, ini Pak Mahfud ND bilang katanya sudah kewalahan. Mungkin kewalahan memberi makan juga, makannya banyak-banyak gitu. Nah dia bilang mau ditaruh di Aceh sudah ditolak, terus Medan sudah penuh. Ya iyalah, semau dewek, pemerintah juga taruh sana taruh sini. Sekarang di Riau sudah penuh katanya, berarti sudah banyak dong di Indonesia ini etnis Rohingya ya Pak Mahfud ya. Nah terus sekarang solusinya apa? Solusinya bener Pak, balikan mereka ke negaranya. Terserah pemerintah caranya seperti apa, masyarakat tidak mau tahu. Kembalikan mereka ke negaranya, ke Bangladesh sana ya kan. Mereka itu banyak makan sembako dibuang, mati listrik, rusuh. Itu Pak, di tempat bencana-bencana di Gunung Marapi itu pasti nggak ada lampu. Mereka di tempat pengungsian banyak korban. Itu perlu dikasih makan banyak-banyak dan dikasih vitamin Pak Mahfud, agar mereka bangkit lagi. Di Bakara sana banjir bandang, ditolongin, diberikan sembako, diberikan makan selayaknya. Jangan memberikan makan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih seperti etnis Rohingya ini, tidak tahu bersyukur. Jadi jalan satu-satunya, kembalikan mereka Pak. Terserah pemerintah caranya seperti apa, balikan mereka ke sana. Itu jalan satu-satunya. Nah ini menurut saya, dan bagaimana menurut netizen mungkin yang lain ada. Satu-satunya kembalikan ke negaranya. Ya makasih Pak Mahfud ya. Lo bayangin nih ya, orang luar tuh udah tahu kelemahan kita itu sebenarnya menjual rasa kesedihan. Mereka nyerang sisi emosional itu biar kita gampang dijajah dengan rasa kasih. Ini kalau kita semua nggak kompak, siap-siap aja cuy. Ingat, sistem penjajahan sekarang itu enggak main perang-perangan lagi. Menjual kesedihan pun bisa. Bro, gue nggak tahu kenapa ya, padahal
orang-orang Rohingya tuh kayak gak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kok kesel ngelihatnya gitu, karena mungkin malas kali ya. Dan yang nyebelin lagi orang di belakang itu yang harus dicari. Dia pasti bakal playing victim terus, bilang negara kita tidak berperi kemanusiaan, bla 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 bla. Cari bro orangnya terus, semuanya sampai ke akar-akar. Sumpah ini bahaya banget. Baru datang aja udah minta pulang. Gimana udah lama, nanti minta jadi PNS, cuy.